Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Junta Pracika Dewi, nomor absen 32. Di sini, saya akan mempresentasikan kasus yang saya temui yang berjudul Kasus Guru Cabuli Murid di Sumedang. Orang tua korban minta pelaku dihukum seumur hidup. Baik, di sini terdapat masalah dalam kasus tersebut. Nah, masalahnya itu, kepolisian Resor Polres Sumedang, Jawa Timur menangkap seorang guru berinisial ST yang melakukan pencabulan terhadap 3 orang muridnya yang masih di bawah umur. Diberitakan sebelumnya, seorang guru sekolah dasar SD berinisial ST di Kabupaten Sumedang, Jawa Timur, tega melakukan aksi pencabulan terhadap 3 orang muridnya yang masih di bawah umur. Polisi kemudian bergerak cepat memanggil ST ke Polres Sumedang. Kepada polisi, ST mengaku melakukan perbuatan bejatnya di lokasi berbeda dengan korban yang berbeda juga. Lokasi pertama dilakukan terhadap korban A pada 14 Mei 2022, sekitar pukul 12 WIB. Saat itu, pelaku mengajak korban masuk ke dalam mobilnya di Jalan Raya Lenteng, Desa Kebun Agung, Kecamatan Kota Sumedang, Kabupaten Sumedang. Di sana, pelaku melancarkan aksinya. Lokasi kedua dilakukan terhadap korban S pada 17 Juni 2023, sekitar pukul 7 WIB. Saat itu, ia mengajak korban ke rumahnya di Desa Kebun Agung, Kecamatan Kota Sumedang, Kabupaten Sumedang. Lokasi ketiga dilakukan terhadap korban F pada Selasa 3 Juli 2023, sekitar pukul 8.30 WIB. Pelaku dengan sengaja melakukan pelecehan seksual di ruang kelas SD Kebun Agung 2 alamat Desa Kebun Agung Kecamatan atau Kota Sumedang. Pelaku dijerat pasal 82 ayat 1 3 RI nomor 17 2016 atas perubahan UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Baik, selanjutnya dalam kasus ini saya menganalisis. Adapun analisisnya, yang pertama itu saya menemukan adanya tindakan asusila dari guru kepada muridnya. Dalam kasus yang saya temui kali ini, bahwa memang benar ada tindakan asusila dari guru terhadap 3 orang murid yang telah menjadi korban. Yang kedua, dalam kasus ini juga berdampak terhadap psikologis anak. Dalam kasus ini, perlunya pendampingan psikologis terhadap korban yang mengalami. Apalagi korban ini kan anak masih di bawah umur. Jadi perlu adanya pendampingan terhadap korban tersebut. Selain analisis, saya menemukan solusi juga dalam kasus ini. Adapun solusi yang saya temui, yang pertama perlunya pergerakan cepat dari pihak kepolisian untuk penangkapan korban. Pelaku ditangkap pada tanggal 4 Juni 2024 ini. Itu jauh dari waktu kejadian terakhir pelaku lakukan pada tanggal 3 Juli. Seharusnya polisi bergerak cepat dalam kasus ini karena berselangnya waktu itu cukup lama. Dan yang kedua, perlu adanya edukasi dan pencegahan dari Dinas Pendidikan tentang profesionalisme dan konsekuensi dan dari perilaku melanggar. Perlunya dari Dinas Pendidikan itu untuk
etika bagaimana seharusnya kita sebagai seorang guru, bagaimana seharusnya kita agar tidak agar dari pihak pendidikan itu perlunya pencegahan, ada pencegahan seperti webinar untuk para yang akan menjadi guru seperti itu. Adapun yang selanjutnya, yang ketiga itu ada pendampingan psikologis bagi murid-murid yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Ini bertujuan untuk membantu mereka mengatasi dampak emosional dan trauma yang mungkin timbul akibat peristiwa tersebut. Jadi dalam kasus ini, pastinya seorang korban itu, apalagi murid di bawah umur, pasti mengalami sebuah trauma. Maka diperlukan pendampingan untuk korban tersebut agar bisa sedikit mengurangi traumanya. Yang keempat, ada pelaku dijerat pasal 82 ayat 1, 3 RI nomor 17 2016. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dalam masalah ini pelaku itu terjerat penjara maksimal 15 tahun, seperti itu. Nah, saya lewati sesi diskusinya saya lewati. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari kasus ini saya menyimpulkan bahwa kita sebagai orang tua wajib memberikan edukasi terhadap anak sejak usia sekolah. Kegunaannya dari edukasi tersebut untuk mencegah hal seperti ini terjadi, dan dari pihak sekolah lebih menegakkan etika dan status profesional terhadap guru dan pendidikan tentang perilaku yang sesuai dengan para pendidik, dan perlunya penanganan untuk siswa yang menjadi korban kepada psikologis mereka dan hukuman yang sesuai undang-undang untuk pelaku kasus ini. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan ini. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya berikan. Jika ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi ini dengan Pranama Santi. Om Santi, Santi, Santi.